Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama Sunarto dari Klaten. Yang saya tanyakan sama Ustadz yaitu mengenai hadis dari Aisyah mengenai tentang sedekah. Dari Aisyah radhiyallahu ada seorang bertanya kepada Rasulullah SAW, sesungguhnya ibu saya meninggal mendadak dan seandainya ibu saya sempat berbicara, niscaya akan bersedekah. Apakah ia akan memperoleh pahala jika saya bersedekah untuknya? Jawab Rasulullah, "Na'am, ya." Hadis itu dari Radio Sholihin jilid 2 halaman 88 nomor 1. Nah, hadis ini saya rasa kok bertentangan dengan Al-Qur'an, yaitu dengan surat Al-Baqarah 268. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa ilaiha ma kasabat. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Barang siapa membuat kebaikan, maka kebaikan untuk dirinya sendiri, dan apabila buat kejahatan, kejahatan itu untuk dirinya sendiri. Maka saya yang tanyakan itu bagaimana mengenai hadis ini, sebab hadis itu hukumnya adalah dilaksanakan dapat pahala, tidak dilaksanakan tidak berdosa. Kemudian yang kedua, bagaimana seandainya saya bicara di muka umum atau khutbah, pembukaan kata setelah Assalamualaikum saya mengucapkan hamdalah dari Al-Quran surat Al-Fatihah ayat 2-4, yaitu Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kemudian syahadat dan sholawat. Karena saya belum pernah mendengarkan dari ustadz atau dari pembicara-pembicara itu dengan kata-kata itu. Maka bolehkah saya mengucapkan yang demikian itu? Karena kesemuanya ini adalah untuk menjadikan amalan ibadah kita bisa menutup kesalahan-kesalahan saya nanti pada suatu saat kita dihadapkan oleh Allah SWT. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hadis itu kalau hadisnya sahih tidak bertentangan dengan ayat tadi, tidak. Memang ayatnya mengatakan wa laisa lil insan illa masa. Manusia tidak akan memperoleh kecuali apa yang dia usahakan saja. Kalau hadisnya itu sahih, kalau dipaham begitu saja bertentangan. Tapi anak nyampaikan kepada Nabi tadi, mungkin anak itu sudah mendengar bahwa ibunya mau bersedekah. Sudah ada niat untuk bersedekah. Mau sedekah apa? Lah belum terlanjur, belum sampai terlaksana sedekahnya, meninggal. Berarti ibu itu mempunyai kewajiban, mempunyai tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Maka kalau anaknya tadi raknya muslim, mukmin, mengerti, oh ibu saya mau bersedekah, sudah terlontar atau sudah ada niat untuk bersedekah, belum sampai bersedekah meninggal. Berarti harta itu jangan diwaris sebelum apa yang menjadi kewajiban-kewajiban dilaksanakan dulu. Ibunya punya hutang, bayari dulu hutangnya. Ibunya sudah punya bersedekah, laksanakan sedekahnya dulu. Ya, apalagi kalau ibunya sedekahnya sudah jelas, saya akan mensedekahkan ini sekian ke sana, misalnya akan saya berikan kepada anak yatim atau akan saya berikan kepada yayasan pendidikan. Ini uang saya di sini, tolong nanti diambilkan. Misalnya uangnya ditaruh di bank atau di mana, tolong ambilkan. Jadi sudah ada niat, ibu tahu. Nah itu harus dilaksanakan. Sudah dilaksanakan.
Nah, setelah dilaksanakan wasiatnya atau niatnya ibu tadi, baru selebihnya itu dibagi menjadi haknya ahli waris. Jadi itu kalau hadisnya sahih tidak bertentangan, pemahamannya saja yang harus diluruskan. Jadi bukan kok ibunya tidak punya niat apa-apa terus dah meninggal anak yang sedekah niatnya dinggo ibunya, tidak akan bisa itu. Karena man amila sholihan fali nafsi wa man asa'a fa 'alaiha. Nah, ibunya tadi saya yakin anak itu sudah tahu ibunya akan bersedekah. Belum sampai terlaksana meninggal. Maka anaknya melaksanakan tanyakan pada Nabi, ibu saya sudah mau sedekah, tapi bagaimana? Ya sudah laksanakan. Nah, jadi anak tadi melaksanakan apa yang sudah diniati oleh ibunya tadi. Itu saya rasa bisa dipakai pemahamannya itu. Apalagi yang kedua tadi apa? Khutbah iftitahnya memakai. Oh, boleh. Tidak boleh aja karena tidak ada pedoman khusus kalau khutbah harus baca ini. Tidak. Ada lagi yang khutbah ya alhamdulillah walhamdulillah. Bismillah walhamdulillah itu ada. Ada yang bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin itu ada. Ada yang alhamdulillah tidak rabbil alamin. Bismillahnya tidak bismillahirrahmanirrahim. Jadi membacanya bismillah walhamdulillah wala ilaha illallah. Bismillah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Itu juga boleh. Artinya pedoman harus begini itu enggak ada. Maka buat sendiri boleh, wong itu wong mau pidato aja. Orang khutbah biasanya ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita tidak pakai itu ya boleh, langsung aja mari kita takwa kepada Allah. Jangan mati sebelum kecuali dalam keadaan bertakwa, itu juga boleh. Ittaqullah boleh, orang nggo ittaqullah ning diterangkan langsung artinya takwalah kamu kepada Allah, sama itu. Boleh aja. Jadi enggak ada pedoman, kecuali kalau ada pedoman harus begini lah tidak boleh dilanggar. Di sholat kalau rukuk bacaannya begini, sujud bacaannya tidak boleh diganti bacaan lain. Ya gitu ya.